Halo grade 3. Nah, sekarang Pak Eko mau menjelaskan. Kan mungkin anak-anak bingung bagaimana cara menggunakan properti yang sudah dibuat Pak Eko. Nah, sekarang Pak Eko akan menjelaskan bagaimana untuk menggunakannya. Ya, pertama nanti anak-anak harus urutkan properti yang sudah dibuat. 1, 2, 3 sesuai dengan jalan ceritanya. Jadi, anak-anak harus tonton dulu video Bango yang bersyukur supaya anak-anak juga tahu urutan ceritanya, alurnya. Nah, jika sudah, maka dengan properti yang anak-anak miliki urutannya seperti ini, ya. Waktu Bangau di sebuah hutan hiduplah Bangau, ya, menggunakan properti yang ini. Nah, Bangau ini setiap hari mengeluh kan, dia mengeluh, lalu dia tidak bersyukur atas dirinya, atas apa yang dia miliki, kakinya, sayapnya, begitu kan. Nah, lalu waktu Bango ini tidur, belum tidur ya, dia di pohon, dia bertemu dengan burung hantu. Lalu dia berbicara kepada burung hantu bahwa Bango ini tidak menyukai dirinya. Nah, lalu burung hantu berkata kepada Bangau, kenapa kamu tidak menyukai dirimu? Lalu Bangonya menjawab bahwa kakiku kecil, sayap-sayapku ini pucat. Lalu Bangonya berkata, aku ingin menjadi kupu-kupu saja, punya sayap yang indah. Lalu ketika Bango ini tertidur, keesokan harinya Bango itu sudah berubah menjadi kupu-kupu. Nah, dia terbang ke sana kemari memamerkan sayapnya, ya kan? Nah, lalu ketika kupu-kupu ini terbang ke udara, dia bertemu dengan seekor elang. Nah, dia terkejut, ya, elang itu mengejarnya, ya kan? Jadi menggunakan properti yang elang itu mengejarnya sampai kupu-kupu ini melarikan diri. Elang ini terus mengejar, ya, sampai akhirnya elang ini tidak bisa menemukan kupu-kupu. Kupu-kupunya bersembunyi. Nah, ketika kupu-kupu bersembunyi di balik batu, kupu-kupu ini bertemu dengan seekor katak. Nah, katak ini ternyata ingin memakan kupu-kupu. Nah, kupu-kupu terus dikejar oleh rasa takut. Ya, ternyata menjadi kupu-kupu tidak enak katanya. Akhirnya si Bango tidak mau menjadi kupu-kupu lagi. Dia mau menjadi ikan. Nah, waktu kupu-kupu ini tertidur, ya, akhirnya dia tiba-tiba saja dia ada di laut. Nah, dia menjadi seekor ikan. Wah, dia sangat senang sekali ketika dia menjadi seekor ikan, ya. Nah, tapi baru satu ketika dia sedang berenang-renang, dia bertemu dengan apa? Dengan seekor gurita. Betul, karena dia mengganggu tentakelnya gurita ini, akhirnya gurita ini mengejar si ikan. Ikannya lari. Nah, gurita terus mengejar tapi tidak juga ketemu ikannya. Nah, ikan itu sangat melarikan diri dengan cepat sehingga dia bersembunyi. Nah, waktu ikan itu sedang bersembunyi, ia bertemu dengan ikan yang wujudnya aneh. Nah, terus si Bango yang menjadi ikan ini berkata, sepertinya tidak asing melihatmu gitu. Nah, lalu ikan ini curhat, si Bango ini ternyata menjadi ikan tidak juga enak, ya. Banyak sekali hewan-hewan lain yang lebih kuat yang mengejarnya. Lalu ikan ini berkata kepada ikan yang wujudnya aneh ini, dia mau menjadi hewan terkuat saja deh, nggak mau menjadi ikan. Dia ingin menjadi seekor singa. Lalu pada saat itu juga ikan itu diselimuti oleh gelembung-gelembung air. Dia sangat ketakutan. Diselimuti oleh gelembung-gelembung air, dia sangat ketakutan. Dan tiba-tiba saja ia memejamkan matanya. Ketika dia membuka mata, dia telah menjadi seekor singa. Wah, dia menjadi seekor singa di hutan, ya. Nah, ketika dia menjadi seekor singa, dia sangat sombong, ya. Dia teriakan aungan singanya sehingga semua hewan lari. Nah, tapi ketika dia sedang berjalan-jalan, ya, tiba-tiba dia terperangkap. Nah, dia terperangkap oleh suatu perangkap besi, ya. Dia kebingungan, kenapa ini? Siapa yang merangkap aku? Tiba-tiba dari balik semak-semak, ya, muncullah
para pemburu ternyata. Nah, pemburu berkata, wah, singa ini sangat bagus sekali untuk kita jual. Nah, bangau yang telah menjadi singa menjadi sangat ketakutan. Lalu dia akhirnya, tidak, jangan jual aku, begitu kata si bangau. Nah, lalu bangau yang menjadi singa ini ternyata, aku mau menjadi bangau saja, aku mau hidup dengan aman, aku mau bersyukur atas diriku. Begitu, aku mau menjadi bangau, begitu katanya. Wah, mana properti bapak yang satunya? Oh, ini. Nah, ketika dia terperangkap, dia ingin kembali menjadi bangau. Nah, ketika dia ingin menjadi bangau, tiba-tiba bangaunya terjatuh dari pohon. Nah, dia terbangun dari mimpinya ternyata. Nah, sejak saat itu bangau ini selalu bersyukur atas apa yang dia miliki, sayapnya, kakinya, paruhnya. Nah, setelah dia mendapatkan pembelajaran. Nah, dari kisah ini ya, amanatnya apa? Ya, amanatnya anak-anak harus utarakan sendiri apa amanat yang bisa kita ambil dari cerita ini. Begitu cara menggunakannya ya. Tuhan memberkati. God bless you.